Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, masih bersama kami dalam acara Sirosaba bersama Ustadz Komarudin Basuni di pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita memasuki sesi kedua, seperti biasa, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kami, dan alhamdulillah insya Allah akan dijawab dengan Ustadz di pagi hari ini. Yang pertama datangnya dari Bapak Maman dari Kampung Cikululu, Ustadz Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Komarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maman di Cikukulu, Mangga. Saya mau bertanya, apakah di zaman sekarang ada orang yang seperti sahabat Khalid bin Walid yang menjunjung tinggi perjuangan menegakkan syariah di negeri kita yang tercinta? Ya. Baik saudaraku, bahwa perjuangan kaum muslimin dari dulu sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, itu akan ada orang yang punya satu visi seperti Khalid bin Walid. Namun mereka itu adalah sangat-sangat gorib. Keberadaannya tidak nampak. Mereka ada, tapi mereka berada di to'ifatun, di kelompok-kelompok yang mereka punya visi ingin menghidupkan suasana apa yang pernah dilakukan oleh Khalid bin Walid. Kita sedikit ke belakang, di zaman kemerdekaan kita kenal dengan seorang jenderal namanya Jenderal Sudirman. Ternyata dia seorang jenderal muslim yang pada saat beliau ketemu dengan penyusun buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kiai Haji Munawar Khalil, tepatnya di sebuah kota yang kita kenal, yaitu kota kelahiran Jenderal Sudirman di daerah Purwokerto. Terjadi dialog antara penyusun kitab Kiai Haji Munawar Khalil dengan Jenderal Sudirman. Beliau menyampaikan di hadapan penyusun buku, kata Jenderal Sudirman, "Alhamdulillah, buku Anda itulah yang aku pegang selama aku memperjuangkan negara Republik Indonesia." Padahal Jenderal Sudirman dengan Kiai Haji Munawar Khalil secara geografi jauh. Dia di Semarang, dia di Purwokerto. Tapi karena undangan, karena ketercintaan terhadap perjuangan kaum muslimin, oleh Allah, itu karya beliau dijadikan panutan. Bagaimana pada saat Rasulullah menghadapi jihad fisabilillah, bagaimana saat Rasulullah dikepung oleh musuh, buku beliau itulah yang dijadikan sandaran, yaitu kelengkapan tarikh Nabi Muhammad yang dulu 8 jilid, sekarang 4 jilid besar. Dan di dalamnya Kiai Haji Munawar Khalil menerangkan siapa itu Khalid bin Walid, bagaimana perjuangannya. Itu. Yang kedua, masih ada saudara-saudara kita baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, mereka begitu kecintaannya kepada Khalid bin Walid sehingga strategi Khalid bin Walid itu oleh mereka diimplementasikan. Bagaimana Khalid bin Walid mengatur strategi pada saat terjadinya perang Mu'tah. Bayangkan, 3 sahabat sudah gugur satu persatu. Dari mulai sahabat yang ditunjuk oleh Nabi, yaitu yang bernama Zaid bin Harisah, untuk memimpin perang Mu'tah, gugur. Kata Nabi, kalau dia gugur ganti Ja'far. Ja'far pun akhirnya memimpin, gugur pula. Yang ketiga, kalau dia mati ganti oleh Abdullah bin Rawah. Abdullah bin Rawah pun gugur. Kemudian ada orang yang keempat, dia mengambil inisiatif bendera untuk sementara, tapi akhirnya dia serahkan kepada yang lebih layak. Waktu itu diserahkan kepada Khalid. Padahal Khalid waktu itu, waktu ikut perang Mu'tah, baru 3 atau 4 bulan masuk Islam. Akhirnya karena ketajaman, karena strategi perang yang pernah dia lakukan sebelum Islam, oleh sahabat ini diserahkan kepada Khalid. Akhirnya Khalid menerima
amanah untuk melanjutkan peperangan Mu'tah, kemudian malamnya istirahat, besoknya sebelum dilakukan untuk penyerangan kembali, itu strateginya dirubah oleh Khalid bin Walid. Yang biasanya di depan dipindahkan ke belakang, yang di sebelah kanan ditaruh sebelah kiri sebelah kanan. Kemudian formasi pun dirubah total. Kalau orang Sunda namanya ngalet ngengkeuy. Ngalet ngengkeuy. Jadi barisan memanjang. Nah, sehingga begitu besoknya akan terjadi kembali melanjutkan peperangan Mu'tah berikutnya. Begitu pasukan kafirin dari negeri Roma menyambut kedatangan kaum muslimin. Begitu dilihat pasukan pertama, kok beda. Orangnya beda. Terus satu persatu dilihat. Berarti ini pasukan muslimin dapat bantuan nih tadi malam katanya. Saya tidak kenal orang ini. Ini nggak kenal. Terus pasukan terus berdatangan. Akhirnya mereka berkata di hadapan pimpinannya, waduh, kemarin aja kita sudah nggak kuat. Nah sekarang datang lagi tambahan, apalagi? Akhirnya panglimanya memutuskan mundur. Itu baru strategi yang dilancarkan, belum diadakan penyerangan, baru formasi dirubah oleh Khalid. Itu sudah membuat musuh ketar-ketir dan akhirnya mereka mundur ke belakang. Nah, itulah kehebatan Khalid bin Walid. Dan ini memang satu ilmu yang tidak pernah ada dalam sejarah peradaban kecuali ada dalam Islam. Dan ini akhirnya sampai hari ini diambil pola ini oleh Barat untuk mengembangkan strategi-strategi yang lainnya. Jadi kalau umpamanya apakah hari ini ada? Saya katakan ada, cuma adanya tidak seperti membledaknya bom. Ada. Kenapa? Karena ilmu ini memang sangat strategis, tidak mudah untuk diberitahukan kepada khalayak ramai kecuali orang-orang yang memiliki satu ijah yang kuat terhadap Islam. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya juga masih ada dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Komarudin memang desanya juga di Cipari Lemburna. Salam baktos ti urang Bojong Sawah. Sukses untuk dakwah Islam yang satu. Semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah saudaraku yang ada di Bojong Sawah, Lembur Huma, Ganasoli, Cipari, Sadayana, Kum tamanya orang Sukabumi. Alhamdulillah memang saya memang dilahirkan di desa Bojong Sawah, Kampung Lembur Huma. Tahun 60 saya lahir sampai tahun 77 masuk 78 saya masih di Sukabumi. Sejak 78 saya meninggalkan Sukabumi. Saya pergi ke Jakarta, kemudian dari Jakarta saya pindah ke Cilengsi, kemudian membangun pesantren dari sejak tahun 80 sampai sekarang. Bahkan kemarin hari Ahad, kemarin tuh satu pekan Pondok Pesantren Al-Fatah kita mengadakan beberapa kegiatan. Pertama kita adakan konferensi internasional media Islam seluruh dunia. Dihadiri kurang lebih ada 19 negara, termasuk dari Amerika, Inggris, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Kemudian kita adakan juga lomba pembacaan kitab kuning, kemudian lomba silat, lomba karate, kemudian ada expo, kemudian tabligh akbar. Itu dari mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Alhamdulillah doa dari saudara-saudaraku di berbagai tempat dan lainnya menambah bersatunya kaum muslimin dalam naungan Islam. Mudah-mudahan saudaraku yang ada di Sukabumi diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Dan saya juga suka datang, tapi datangnya maklum karena jauh, kadang-kadang setahun sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan Desaku, Bojong Sawah, Buan Pedas, kemudian daerah-daerah yang lain mendapatkan curahan rahmat dari Allah SWT. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Emily dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam Pak Emily. Subhanallah, terima kasih Pak Ustadz.
atas ditepatinya janji untuk menceritakan kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saifullah Khalid bin Walid. Amin, amin. Ada yang mau saya tanyakan Ustadz, boleh? Mm-mm. Apakah alasan dan kapan Khalid masuk Islam setelah Fathul Mekah? Ya. Baik, Khalid bin Walid itu masuk Islamnya bukan setelah Fathul Mekah, tapi setelah Sulhul Hudaybiyah. Yaitu setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ya. Itu terjadi tahun ke-6, sedangkan Fathul Mekah tahun ke-8. Nah, beliau masuk Islam hampir kebanyakan para ulama tahun ke-7 dari hijrah Nabi. Nah, beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ilmu tentang kepemimpinan dalam strategi militer. Kemudian pada zaman Khulafaur Rasyidin, beliau diangkat sebagai panglima oleh Abu Bakar untuk menyerang Irak dan menyerang daerah Romawi. Maka pada saat terjadi di perang Yarmuk, maka pada peristiwa itu justru wafatnya Khalifah Abu Bakar. Maka digantikan oleh Umar. Nah, begitu Umar jadi khalifah, yang dia lakukan pertama kali itu pencopotan Khalid dari panglima perang menjadi prajurit. Surat dibawa oleh utusan, tapi begitu surat sampai diterima oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itulah yang menerima surat. Begitu dibaca, isinya yaitu pencopotan Khalid dari panglima menjadi prajurit digantikan oleh Abu Ubaidah. Namun Khalid memberikan komentar, saya berperang bukan atas nama Umar. Panglima yang dia berikan kepada dirinya dan sekarang dicopot jadi prajurit biasa, bagi dirinya sama saja. Karena dia perang bukan karena seseorang, tapi karena panggilan jihad fisabilillah. Itu hebatnya Khalid bin Walid. Tapi kalau umpamanya panglima sekarang dicopot dari panglima jadi Khalid, jadi prajurit, mungkin bereaksi ya. Kenapa? Dia akan berpikir gimana gajinya bisa turun. Tapi Khalid karena hidupnya bukan karena gaji, tapi karena pengabdian ya. Karena urusan harta itu sudah melimpah lah. Sudah banyak dari mana-mana. Waktu peperangan ini dapat. Nah, jadi beliau tidak terpengaruh dengan masalah harta kekayaan. Hanya Allah yang ditetap oleh dia. Kemudian tidak lama setelah itu terjadilah satu peristiwa yang melanda di daerah Syam, di daerah Namas kalau salah, atau Hamas, Nawas, insya Allah Nawas, apa Mawas bahasanya hampir mirip, ada non apa mim Mawas. Nah, di daerah itu terjadi Ta'un. Maka beberapa ahli tarikh ada yang mengatakan Khalid meninggal di tengah perang, tapi kebanyakan Khalid wafat karena serangan Ta'un. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan Khalid justru beliau di atas kasurnya berkata, berpuluh-puluh kali dia di medan perang mendambakan syahid, tapi kok nggak dapat. Tapi kok sekarang saya justru dalam keadaan genting, suasana seperti ini, justru di atas kasur. Jadi seorang panglima yang berpuluh kali memimpin perang, yang diharapkan menghadapi maut di tengah jihad, tapi sekarang kok di atas ranjang. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang ingin mencari syahid, tapi Allah tidak takdirkan, sehingga dia wafat di atas ranjang, maka kalaupun dia mati di atas ranjang, tetap nilai syahid akan dia dapatkan. Amin. Termasuk Khalid di dalam. Amin. Amin. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kita akan kembali ke Jakarta. Ini ada dari Kelapa Dua Wetan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kaum muslimin yang berebut harta pada waktu itu di perang bersama Khalid bin Walid, dan apakah mereka termasuk juga yang mati syahid, Ustaz? Mohon penjelasannya dari Bunda Nur Parinduri. Jadi kaum muslimin waktu Khalid menyerang di Uhud, itu kalau kaum muslimin yang kena sasaran meninggal kurang lebih sekitar 14 orang mereka yang gugur itu. Mereka masuk ke dalam kelompok syuhada. Amin ya Allah. Ya. Amin ya Termasuk di situ yang syahid itu adalah paman Nabi, Hamzah, gugur di perang Uhud. Dan beberapa sahabat Nabi juga gugur.
Termasuk ada seorang kakek bersama anaknya sebanyak 2 orang. Itu Amr bin Jamuh. Anaknya yang ikut 4 orang. Tapi yang gugur antara 2 dan 3 orang. Itu dikuburkan dalam satu kuburan. Anak sama bapak. Dan masih banyak lagi sahabat yang lain. Jadi orang-orang yang diserang oleh Khalid bin Walid pada saat Khalid masih kafir, itu mereka masuk kategori syahid. Nah, kemudian orang-orang yang di pihak Khalid bin Walid yang sama-sama menyerang Islam, itu satu persatu. Ada yang mereka ikut Khalid menjadi muslim, seperti Amr bin As. Ada yang mereka bertahan dalam kekafirannya. Tapi kebanyakan setelah waktu berjalan dan mereka hidup, justru mereka hampir kesemuanya masuk Islam. Termasuk Ikrimah anaknya Abu Jahal. Nah, masuk Islam. Termasuk Hindun yang makan jantungnya Hamzah masuk Islam juga. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Dan satu pertanyaan lagi dan juga nanti memberikan kesimpulan di tema kajian di pagi hari ini Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan strategi Khalid bin Walid menjadi rujukan? Terima kasih Ustaz. Ya. Rujukan Khalid bin Walid itu memang setiap sahabat itu punya gaya sendiri-sendiri ya. Cuma yang berkembang strategi ini karena Khalid bin Walid itu ternyata tidak menghadapi strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad waktu beliau masih kafir. Juga beliau melihat strategi-strategi di luar orang muslim setelah beliau menjadi muslim. Apalagi pada saat di zaman Khulafaur Rasyidin. Dia melihat strategi yang dilakukan oleh tentara Romawi. Dia melihat strategi yang dilakukan oleh pasukan Parsi. Jadi pasukan dunia yang besar waktu itu dia pelajari. Bahkan ada salah satu jenderal dari Romawi pada saat dia mendengar bahwa panglimanya Khalid bin Walid, dia datang sendiri. Waktu datang dia nanya, apakah engkau yang disebutkan Saifullah? Iya. Apakah Saifullah itu langsung turun dari langit? Itu pedang Allah. Di sini ada seolah-olah apa namanya nih? Gambar pedang. Gambar seolah-olah gambar pedang. Nah, jadi bermata dua nih. Padahal ini hanya sekadar ilustrasi saja. Kata Khalid, enggak, bukan berarti Allah menurunkan pedang dari langit kepada saya, bukan. Rasulullah memberi nama kepada dia setelah beliau berhasil menarik mundur kaum muslimin dari perang Mu'tah. Yaitu Rasul mengatakan pada saat kata Rasulullah Zaid bin Sabit gugur sebagai syahid, Zaid bin Harisah gugur, kemudian Ja'far gugur, kemudian Abdullah bin Rawahah. Kemudian akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada seseorang yang disebut Saifullah, pedangnya Allah. Siapa dia? Ia adalah Khalid bin Walid. Jadi kalimat itu langsung dari Rasul Muhammad SAW didengar oleh Khalid bin Walid bahwa dia disebutkan dengan nama Saifullah, pedangnya Allah. Demikian. Baik, demikianlah ikhwan akhwat fillah rahimakumullah kajian kita Sirah Sahabat bersama Ustadz Komarudin Basuni membahas sahabat Khalid bin Walid di pagi hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi ikhwan dan akhwat yang telah berinteraksi bersama kami, dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya lahir dan batin bagi ikhwan dan akhwat yang SMS-nya belum terbacakan di pagi hari ini. Dari studio saya Muhammad Arifin ditemani oleh Rian dan juga Bung Andre di balik perangkat meja operator. Mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.